Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang prosedur membuang obat-obat psikiatri yang sudah kedaluarsa atau tidak kita butuhkan lagi ya. Nah, ini sangat penting banget karena obat-obat psikiatri itu obat yang diawasi benar oleh pemerintah ya. Jadi nggak boleh misalnya dibuang sembarangan, dan ada resiko juga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini tips-tips yang saya tanyakan sama dokter, terus juga berdasarkan informasi dari beberapa website, misalnya dari ada Halo Dokter dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang pertama ya, prosedurnya itu kita hapusin semua data-data pasiennya, baik bisa dicoret spidol, dirobek atau digunting ya, boleh. Yang penting semua data pasiennya itu sudah dihilangkan. Yang kedua, obatnya dikeluarin dari kemasannya. Jadi jangan kita ngebuang obat itu masih di kaplet ya, terus masih di botol, jangan. Jadi harus dibuka dari kemasannya. Kemudian udah kita kumpulkan, kita ambil ember berisi air ya, kita isi air, terus kemudian kita rendam di situ atau kita hancurin tuh, ditumbuk, rendam di situ. Kemudian yang ketiga itu kita bisa gali tanah, kemudian kita masukkan obat-obatan tadi yang udah hancur. Kemudian nguburnya juga itu di lokasi yang jauh dari anak-anak atau sumber air, atau misalnya juga tempat yang bisa mencemarkan lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi harus dikubur di dalam tanah, diuruk lagi. Kalau bisa jangan sampai anak-anak tahu, ntar dikorek-korek lagi ya. Tapi yang jelas sebelum dikubur itu dipastikan dia udah hancur duluan ya, sehingga nggak bisa diambil atau dikonsumsi misalnya, nggak bisa. Jadi udah hancur baru kita tuang di situ sehingga dia meresap dan kemudian bisa kita kubur ya. Yang keempatnya, kenapa tadi kita nggak boleh ngebuang obat yang masih ada kemasan, karena bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya misalnya pemulung, kemudian dijual lagi di misalnya anak-anak. Misalnya kalau kita buang misalnya Heximer atau THP itu masih ada yang beli tuh, biasanya anak-anak tanggung ya, remaja tanggung. Nah, itu dia suka menyalahgunakan THP atau Heximer. Nah, karena itu tuh nggak boleh kalau kita membuang dalam kondisi kemasannya masih itu. Nah, kadang-kadang mereka kumpulin itu bisa juga dijual di toko-toko obat yang kurang bertanggung jawab. Nah, sehingga sebaiknya itu udah harus kita buka semua, kita hancurin ya. Apalagi obat-obat misalnya golongan benzodiazepin yang sering disalahgunakan, itu udah nggak boleh ya. Nah, terus yang terakhir, kita nggak boleh memberikan obat atau kita memperjualbelikan obatnya ya pada orang lain yang orang itu memiliki resiko menyalahgunakannya gitu ya. Artinya gini, misalnya ada teman sesama ODGJ, dia kehabisan obatnya misalnya. Nah, terus kita masih punya, misalnya kata dia kurang risperidon. Nah, kalau kita tahu benar bahwa dia memang membutuhkan itu, mungkin masih boleh lah, karena misalnya obat kayak obat antipsikotik masih relatif lebih aman lah gitu. Tetapi kalau kita kasih pada orang yang nggak dikenal atau memberikan resiko tertentu, itu bisa melanggar hukum ya. Dengan sesama pasien skizofrenia aja sebenarnya tuh tidak direkomendasikan, tetapi karena kondisi darurat nih, misalnya dalam kondisi sekarang nih ada lockdown virus corona ya, terus kita kehabisan obat, keluarga kita nggak memperbolehkan kita konsul ke rumah sakit,
terus ada teman yang kebetulan punya misalnya risperidon, ya mungkin hal seperti itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau pada orang yang nggak dikenal, apalagi hanya komunikasi lewat grup Facebook atau online, nah itu sebaiknya tidak boleh. Sebaiknya mendingan walaupun kita tahu itu kedaluarsanya masih ada waktu, buang aja lah daripada menimbulkan resiko melanggar hukum atau juga membahayakan kondisi orang lain gitu ya teman-teman. Jadi semaksimal mungkin obat itu kita buang aja kalau kita tidak gunakan. Kemudian dibuangnya harus dibuka dari kemasannya dan dikubur di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak atau orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya juga udah dihancurkan dulu, ditumbuk atau direndam di dalam air sampai dia hancur gitu ya. Saya kira itu aja jawaban dari saya. Ada lagi yaitu bisa juga kalau nggak salah itu masukan dari teman-teman, bisa dititip ke apoteknya, apotek yang bagus lah ya. Biasanya tuh nanti mereka juga ada prosedur untuk menghancurkan obat-obat tersebut. Boleh itu. Kalau nggak salah dia ada apotek besar yang bisa menerima, tapi jangan apotek abal-abal ya yang di pasar-pasar tradisional dan sebagainya, jangan malah dijual lagi sama dia. Jadi cari apotek misalnya Kimia Farma atau apa gitu yang bisa membantu membuang obat tersebut gitu teman-teman. Itu aja informasi dari saya, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Salam sehat jiwa.